14 pabrik garmen di Jawa Barat akan pindah provinsi. Menurut Disnaker Trans Jawa Barat, salah satu faktor yang menyebabkan perpindahan pabrik itu adalah upah minimum kabupaten kota yang terlalu tinggi sehingga mereka mencari UMK yang lebih rendah. Apa komentar Anda mengenai dilema upah tinggi versus perpindahan pabrik ini? 6339160. Ya, kemarin Pak Ridwan Kamil ada posting katanya daerah Jawa Barat itu ramah investor begitu ya. Memang MPR-nya agak ketinggian, apalagi Bekasi begitu ya. Ya, saya sih setuju lah supaya ada pemerataan gitu. Jadi bangun pabrik jangan cuma di Jawa dong, di Papua begitu kan, Sumatera. Ya, atau di pulau-pulau berbatasan terluar. Negara ini kita luas kan. Kalau semua ngumpul di Jawa Barat ya gimana? Bagus lah, memang harus ada pemerataan lah. Lama-lama kan Jakarta tenggelam kalau begini ke Jawa Barat ya. Kalau masalah itu dipindahkan ke daerah lain, saya sangat setuju. Karena bukan hanya UMP saja yang memberatkan, tapi yang dikit-dikit demo. Demo kok dikit-dikit gitu loh. Pemerataan lah, apalagi Jawa Tengah UMR juga masih murah. Pindah ke Jawa Tengah, ke daerah saya. Terima kasih. Saya sangat sependapat untuk perpindahan itu. Coba kita kalikan yang namanya padat karya itu minimal 10.000 karyawan. Kalau dicontoh kayak di Jawa Barat, Kerawang, Bekasi, rata-rata 4,5 juta. Sementara di Pekalongan masih di bawah 2 juta. Kalau satu bulan bedanya aja udah 2,5 juta, kalau dikalikan 10.000 orang, itu udah 25 miliar. Oke? Kalau setahun dikali 12, itu 300 miliar. Kalau bapak-bapak ini jadi pengusaha, milih yang mana? Oke? Mau milih tetap ada di Jawa Barat, atau lebih baik kita pindah relokasi ke tanah di Jawa Barat bisa kita jual, beli tanah di Jawa Tengah, dalam setahun bisa break even. Mudah sekali hitungannya. Harga tanah di Jawa Tengah baru berapa? Paling sekitar 100 sampai 250 ribu per meter. Bisa dihitung Pak, mudah banget. Mudah banget. Jadi para pekerja yang ada di Jawa Barat ini jangan sedikit-sedikit nuntut dan mengadakan mogok kerja segala macam. Yang ada kayak begini sekarang. Ya mereka harus sadar gitu masih. Gini, itu kan pabrik garmen semua pindah lokasi kan, rame-rame pindah lokasi. Akhirnya buruh di Jawa Barat semua mati berdiri. Ya udah sekarang juga kasih. Ya, saya kira yang terjadi ini proses yang sebenarnya itu sangat natural. Negara-negara lain juga mengalaminya. Jadi tadi dikatakan bahwa wilayah yang seperti DKI, kemudian kawasan industri yang UMR-nya udah semakin mahal, mereka pengusaha itu tentu akan berhitung dan akan melakukan pemindahan ke wilayah yang mereka hitung itu akan jauh lebih mudah. Dan harus tahu, pekerja-pekerja mereka harus bisa mengerti dan coba diedukasi bahwa wilayah-wilayah seperti Jakarta, daerah pendukungnya, Kerawang dan lain-lain itu nanti pelan-pelan akan menjadi industri yang menggunakan teknologi yang semakin tinggi. Karena harga di situ mahal, tentu industri itu bukan sekedar padat karya lagi. Dan harus tahu, industri yang sejenis itu akan memberikan bayaran yang lebih tinggi terhadap sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Ini bukan di Indonesia aja terjadi, di Cina, di negara lain yang notabene berkembang itu kelihatan akan semakin berkembang, terjadi begitu. Jadi teman-teman buruh itu harus mengerti. You harus bisa menambah, you punya keterampilan dan lain-lain. Dan jangan diadu oleh orang punya kepentingan untuk demo lah dan lain-lain. Alami sekali terjadi kok. Banyak negara begitu. Daerah Jakarta sekarang akan mahal. Dan di situ akan berkembang industri teknologi yang semakin maju. Ya. Terima kasih, selamat sore. Memang fakta itu, Dinas Tenaga Kerja sudah menyampaikan seperti itu. Bukan hanya itu saja, sesungguhnya di fakta di real lapangannya juga banyak yang daerah-daerah barat
Cibitung, Cikarang, dan seterusnya sampai ke Karawang sini, memang upah itu sudah di atas 4 juta atau bahkan mau menyentuh 5 jutaan. Menurut saya ini harus ada win-win solution. Sebagian tenaga yang sehari-hari kita berinteraksi dengan mereka menyampaikan mereka itu ingin yang penting ada kerjaan. Tentu ya upah tidak boleh terlalu rendah. Yang penting mereka itu sehari-hari ada kerjaan. Kadang kalau order lebih banyak mereka bisa lembur sejam 2 jam. Kadang Sabtu Minggu bisa masuk sekali-sekali gitu loh. Jadi atau ada tiketnya. Jadi yang penting ada kerjaan. Karena itu saran saya adalah nomor 1, produktivitas memang harus lebih tinggi dibandingkan di pabrik lain atau negara lain. Yang kedua, terutama lah ini kita harus ngomong apa adanya dari serikat-serikat, jangan terlalu win-win solution saja ya. Gaji boleh naik, bukan nggak boleh naik, tapi jam kerja atau berdasarkan produktivitas. Pengusaha tentu juga nggak boleh pelit-pelit Pak, pengusaha ya kan. Jadi kalau memang ada untung, walaupun gajinya sedemikian win-win solution, namun kalau pengusaha itu ada keuntungan, ya bagi-bagilah. Ya, saya mendukung ya perpindahan itu, karena memang sudah seharusnya dari dulu terjadi pemerataan ekonomi, pemerataan sentra produksi. Jangan semua terpusat di Jawa Barat, Jabodetabek, semuanya merata ke seluruh daerah. Tinggal ditunjang dengan infrastruktur. Itu saja dari saya, Mbak. Kadang orang kan nggak berpikir ketika mereka menjadi seorang pengusaha, ketika menjadi ada selisih UMK, itu sangat berarti buat seorang pengusaha. Karena dukungan pemerintah sendiri di Jawa Barat kurang di dalam dunia industri. Jadi kalau di Jawa Tengah kan kita melihat semua perizinan dibantu, kan juga situasi kawasan. Sedangkan di Jawa Barat itu pelaku usaha sendiri kita banyak berhadapan kadang dengan ormas, dengan organisasi kayak gitu. Nah, di Jawa Tengah sendiri hal itu bisa dikondisikan gitu. Baik. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir kepindahan sebuah perusahaan ke tempat yang lebih efisien, baik itu dalam rangka efisien dari sisi bahan baku, maupun itu dari sisi tenaga kerja, maupun itu efisien dari sisi biaya sewa tanah dan sebagainya, itu hal yang lumrah-lumrah saja. Dan sebenarnya ini untuk dalam kerangka besar buat Indonesia ini hal yang bagus. Misalnya pabrik-pabrik ini pindah ke Medan, pindah ke Jawa Tengah, pindah ke Kalimantan. Jadi tidak semuanya juga mesti berpusat di Jabodetabek atau di Jawa Barat. Namun yang memang harus diperhatikan, saudara-saudara kita yang bekerja dan sekarang menjadi nganggur akibat perpindahan pabrik ini, yang harus dipikirkan juga oleh Disnaker dengan mengintensifkan atau mengintensifkan industri-industri sektor yang lain. Dengan memberi insentif tambahan atau kemudahan perizinan. Kalau ada PT yang buka, jangan dipalakin sama oknum misalnya, supaya mereka diserap lagi oleh industri yang lain, pertanian misalnya, di hilirisasi industri pertanian misalnya di Jawa Barat. Tetapi bahwa banyak pabrik-pabrik yang akan pindah dari Jabodetabek keluar provinsi Jakarta maupun provinsi Jawa Barat, secara umum itu sebuah sinyal yang bagus, pemerataan perekonomian buat masyarakat Indonesia yang lain. Jangan semuanya hanya ada di Jawa, kawasan industri itu semua dibangun di Jawa, sementara di luar Jawa itu sangat minim industri. Jadi ini semuanya sebenarnya adalah sebuah sinyal yang bagus. Kalau bisa lebih banyak lagi yang pindah keluar dari Jawa Barat. Terima kasih. Menurut saya wajar ya, namanya bisnis ya. Semua ya cari yang termurah biaya upahnya. Satu, itu keduanya masalah ya yang lainnya mesti ya keamanan atau bagaimana ya, itu ya harus diperhitungkan juga gitu. Kalau saya sebagai pengusaha ya, saya cari yang termurah begitu juga. Ya bahkan ya keluar kota, kalau bisa keluar negeri. Kalau terlalu banyak macam-macam ya, terlalu rumit ya, orang nggak sampai mau usaha. Semua ya orang pasti maunya yang damai, aman, dan terkendali. Kalau gede besar ini biaya segala-galanya, apalagi banyak unjuk rasa orang kan jadi pusing usaha juga.
Gini, sebenarnya masalah ini kan bisa di musyawarah dulu. Nggak mungkin kalau pabrik ya mau pindah juga nggak gampang. Itu hanya gertakan sekali. Apalagi pabriknya pemanen. Saya kan punya teman pabrik di Jawa Barat, Bandung. Seolah kan tergantung pemimpin daerahnya, ya nggak, kepala buruhnya gimana cari solusi keluarnya. Itu mah gampang, nggak mungkin ada mau pindah-pindah tuh susah. Apalagi Jawa-Jawa hanya gara-gara gaji, ya nggak. Kalau nggak bisa mah ya udah pemimpin daerah dipecat aja. Betul, setuju dengan Bapak yang tadi. Tidak mudah sebetulnya untuk bisa memindahkan pabrik. Hanya beberapa pabrik saja mungkin yang memang statusnya adalah pertama sewa, sehingga dia bisa pindahin mesin, ya kan, itu juga sebagian. Atau dengan perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah beli tanah udah jauh-jauh hari lah, gitu aja. Karena kalau umpamanya mengikuti UMR itu basically sebenarnya kan naik gitu daerah-daerah. Ya, dulu Bekasi umpamanya daerah seksi, sekarang umpamanya orang pada pindah keluar Bekasi, ya kan, untuk menghindari itu. Tetapi kan di tempat lain juga naik juga, gitu aja. Menurut saya obatnya cuma satu sih, automation, gitu aja. Ya, nambah lagi mesin, lebih otomatis, kurangin labor cost, karena labor cost ini kan memang cenderung naik, gitu aja. Sementara beli mesin itu adalah depresiasi, dia cenderung menurun. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.